Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini saya mau menceritakan alur cerita film Spartacus Blood and Sand episode ke-12. Di akhir episode yang lalu diceritakan Spartacus sangat terpukul dengan kematian Vero sahabatnya. He loved you as a brother. Dan ia juga mempunyai luka sayatan pedang akibat pertarungan dengan Vero. Yang luka itu tidak dirasa dan akhirnya bertambah parah, sehingga Spartacus koma dan tidak dapat mengikuti pertarungan menghadapi Pericles kesatria dari Pompei. Di dalam komanya, Spartacus telah bermimpi bertemu dengan Sura istrinya dan Vero sahabatnya. Mereka menyuruh melihat bagian luka Aulus si kusir saat menjemput Sura istrinya. Tend to the wound. Setelah tersadar, Spartacus melihat bekas luka Aulus. Ternyata luka itu tidak ada, dan menanyakan siapa sebenarnya dalang dari kematian Sura istrinya. Karena dipaksa, lalu akhirnya Aulus mengaku kalau ia hanya menjalankan perintah Batiatus. Mendengar itu, Spartacus lalu membunuh Aulus dan terlihat dendam dengan Batiatus. Yes, Thomas. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu. Di episode ini ditunjukkan persiapan Solonius yang akan segera dieksekusi di gelanggang oleh Batiatus atas kesalahannya yang dituduhkan telah menculik dan membunuh Magistrat Calavius. For your efforts. Di sisi lain, Spartacus telah menagih Doktore supaya untuk disegerakan pertemuannya dengan Batiatus yang tak kunjung dikabulkan. Spartacus ingin bertemu dengan alasan dia mau menebus semua kesalahannya kepada Batiatus semenjak dia menjadi juara. Di gelanggang telah terlihat Batiatus telah berpidato untuk segera memulai hukuman eksekusi untuk Solonius. Dia dipertarungkan dengan Spartacus, sang juara Capua. Saat pertarungan itu hendak dimulai, Solonius berharap ia bisa lolos dari eksekusi itu, seperti halnya Spartacus dulu. Setelah pertarungan itu dimulai, terlihat Spartacus cuma menangkis serangan dari Solonius. Setelah agak lama, dengan mudah Spartacus pun balik menyerang Solonius hingga sekarat dan memenggal kepalanya. Malamnya terlihat Doktore mengusulkan untuk memisahkan Agron dengan Duro di pertarungan berikutnya, karena Doktore tak mau mempertaruhkan Agron karena ikatan saudara. Dan terlihat juga Doktore menyampaikan keinginan Spartacus untuk bertemu Batiatus. Mendengar itu, Batiatus juga merasa karena urusannya dengan Solonius lah yang membuat perhatiannya tersita untuk Spartacus. Karena itu Batiatus memerintahkan Doktore untuk mengirim Mira guna menenangkan pikiran Spartacus, dan ia mau bicara besok pagi. Setelah itu terlihat Batiatus telah menghadiahi jubah untuk Asur. Karena kesetiaan dan kelicikannya, Batiatus juga menyuruh Asur untuk pindah tinggal di villa supaya dia bisa lebih dekat dengan Batiatus. Tak hanya itu, Batiatus juga menyuruh Asur untuk memilih wanita untuk dinikmati. Dan Asur pun menginginkan wanita yang masih perawan untuk dinikmati. Di sisi lain, saat Mira telah menemui Spartacus, terlihat Mira menanyakan kenapa Spartacus telah membunuh Aulus. Dan Spartacus pun menjawab kalau Auluslah yang telah membunuh Sura istrinya atas perintah Batiatus. Oleh sebab itu, Spartacus berniat untuk membalas dendam kepada Batiatus karena dianggap sangat membahayakan semua budak. Mira pun berusaha untuk mencegah Spartacus, sebab hukum Romawi
Apabila ada satu budak yang berani membunuh tuannya, maka hukumannya adalah semua budaknya harus mati. Tetapi Spartacus tetap bersikukuh atas rencananya dan menganggap semua mempunyai takdir masing-masing. All upward. Di sisi lain, saat Nivea sedang bercinta dengan Crixus, terdengar Lucretia telah memanggil. Dengan spontan Crixus pun masuk dalam sel dan Nivea berpura-pura untuk mengambil anggur. Di situ Lucretia menyampaikan kalau ada tugas penting untuk Nivea dari Batiatus. Fetching wine, Governor. Ternyata tugas penting yang dimaksud itu adalah melayani nafsu Asur yang telah meminta kepada Batiatus. Dengan terpaksa Nivea pun melayaninya. Linger of late. She was a child. Was presenting it as gift. Di sisi lain terlihat Lucretia mengungkapkan ketidakterimaannya kepada Batiatus karena telah memberikan keperawanan Nivea kepada Asur. Lucretia menganggap kalau Asur tak pantas mendapatkannya karena Lucretia sudah susah payah menjaga kesucian Nivea sejak kecil. Lucretia bermaksud untuk menjadikannya sebagai persembahan pada pria yang pantas. Mendengar itu, Batiatus pun menyuruh Lucretia untuk melupakannya dan menyuruh memfokuskan pada kedatangan Glaber besok. Karena menurut Batiatus, dukungan Glaber akan bisa merubah kehidupan mereka untuk lebih baik lagi. Keesokannya di Ludus terlihat Spartacus telah berlatih sendirian, disertai dengan dendam yang membara kepada Batiatus. Lalu Crixus datang dan berkata kalau dia akan merebut kejayaannya kembali. Tetapi bagi Spartacus tak ada yang dinamakan kejayaan, melainkan hanya darah yang tertumpah demi hiburan orang-orang Romawi. Tak lama Spartacus mendapat panggilan yang disampaikan oleh penjaga. Spartacus, you are summoned. Di tengah para budak yang sedang bekerja, Spartacus menghadap ke Batiatus dan Batiatus terlihat meminta maaf karena sangat sibuk dengan acara-acara barunya, sehingga dia tidak bisa segera menemui Spartacus. Di tengah perbincangan itu terlihat Spartacus hendak mengambil pisau. Tetapi tiba-tiba Aurelia muncul. Melihat itu Spartacus menanyakan, kenapa Aurelia berada di sini? Bukankah Spartacus telah memberikan semua hadiah kemenangan untuknya? Tanya Spartacus. Dan Batiatus pun menjawab kalau dia tidak mau menerima pemberian Spartacus ataupun Batiatus. Dia mau bekerja dengan hasil keringatnya sendiri untuk menghidupi keluarga dan membayar semua hutang-hutang Vero. Mendengar itu Spartacus pun tiba-tiba mengurungkan rencananya. Saat Spartacus hendak kembali ke sel di antara penjaga, Mira datang untuk menemui Spartacus. Terlihat Mira sangat kecewa, mungkin juga cemburu. Hanya karena kemunculan Aurelia, Spartacus telah mengurungkan niatnya. Padahal malam itu Spartacus terlihat tidak peduli dengan keselamatan semua budak. Tetapi Spartacus menjawab kalau rencana itu bukan diurungkan, melainkan hanya ditunda. Karena Spartacus tidak ingin membahayakan istri Vero. Di sisi lain, terlihat Asur hendak merencanakan pembalasan kepada Crixus karena dia sudah pernah menghina dan menebas satu kakinya. Saat para budak Batiatus telah mempersiapkan jamuan untuk menyambut kedatangan sang legatus Glaber, tiba-tiba Lytia datang sendiri dan menyuruh Batiatus untuk menyambut kedatangan Glaber di kota sekarang juga. When does he arrive? Setelah Batiatus pergi, terlihat Lytia hendak berpamitan kepada Lucretia dan mengemasi barang-barangnya karena Lytia harus pergi ke Roma bersama suaminya yang hendak berkampanye untuk praetor atau pejabat yudisial. With difficulty. Di Ludus, saat para gladiator sedang berlatih, terlihat Agron meminta tolong kepada Spartacus untuk supaya membicarakan keputusan Batiatus yang telah memisahkan Agron dengan Duro saudaranya. Karena Agron sangat mengkhawatirkan keselamatan Duro apabila berada di gelanggang sendirian. Tetapi Spartacus tidak mau melakukannya karena dianggap itu hanya sia-sia dan dinilai Batiatus hanya peduli pada dirinya sendiri.
popular. An honor. Saat di kota, terlihat Batiatus telah menyambut kedatangan sang legatus Glaber. Di situ juga Glaber telah mengungkapkan banyaknya laporan pelanggaran hukum di kota ini, termasuk kematian Magistrat Ovidius dan hilangnya Lankinia, sepupu Senator Crassus. Lalu Batiatus mengajak Glaber untuk membicarakan itu semua di vilanya saja, karena menurut Glaber, Batiatus tidak mempunyai wewenang untuk membahas masalah itu. Glaber pun lebih memilih untuk membicarakannya dengan Mercato. Mendengar itu, Batiatus pun hendak mengantar Glaber untuk pergi ke sana. Tetapi Glaber menolak, menyuruh Batiatus untuk menunggu di vilanya saja sampai dia kembali. Di Ludus, terdengar Crixus mendapat panggilan dari Lucretia. Saat ia hendak diantar Nivia, Crixus pun merencanakan untuk melanjutkan permainan mereka yang sempat tertunda waktu itu. Tetapi Nivia mengatakan kalau ia tidak bisa melanjutkan hubungannya dengan Crixus lagi, dikarenakan Batiatus telah memberikan Nivia pada orang lain. Di tengah perdebatan itu, Lucretia muncul dan mengucapkan selamat kepada Crixus karena tidak lama lagi Crixus akan bisa merebut gelar juaranya lagi dari Spartacus. Sesaat mereka hendak mulai permainannya, tiba-tiba Lucretia merasa kesakitan dan meminta tolong pada Nivia. Sepulang Batiatus ke rumah, terlihat Batiatus mengungkapkan kemarahannya kepada Asur. Dia sangat marah karena dia diperintahkan ke kota hanya untuk dipermalukan dan dianggap tidak penting oleh Glaber. Sewaktu Batiatus hendak menemui dan berbicara dengan Lucretia, di situ Lucretia mengatakan kalau dia sedang hamil dan sebentar lagi Batiatus akan menjadi seorang ayah. Mendengar itu, Batiatus pun sangat senang dan menyuruh para budak menyiapkan anggur untuk merayakannya. Sepulang Glaber dari Mercato, terlihat dia marah karena Mercato tidak mempunyai teori sedikit pun penyebab hilangnya Lankinia. Glaber juga menanyakan kepada Lydia, janji apakah yang ia berikan kepada keluarga Batiatus, sehingga Batiatus menatapnya dengan penuh pengharapan. Tetapi Lydia menganggap janji itu tidak penting, karena Lydia bermaksud untuk membatalkan janji itu dan berencana kembali ke Roma dengan orang-orang yang lebih beradab. Ucap Lydia. I fear. Di sisi lain, terlihat Mira telah memarahi Aurelia dikarenakan dia sudah memecahkan kendi anggur. Setelah itu terlihat Spartacus menginginkan supaya Aurelia membatalkan pengabdiannya kepada Batiatus. Di sisi lain, terlihat Batiatus telah berbicara tentang ambisinya untuk menjadi seorang politik kepada Glaber. Dia mengatakan kalau Magistrat Calavius juga mendukungnya waktu itu, sebelum Magistrat dibunuh oleh Solonius. Mendengar itu, Glaber menanyakan, apa keuntungan yang ia dapat setelah berkoneksi dengan seorang Lanista? Dan Batiatus menjawab kalau para gladiatornya mampu menyalakan gairah para penonton. Disitulah bisa dimanfaatkan sorakan penonton yang diubah menjadi dukungan kepada Claudius Glaber untuk menjadi posisi preator, ucap Batiatus. Mendengar itu, Glaber pun memerintahkan Batiatus untuk memanggil semua gladiatornya guna membuktikan kemampuan dan kejinakan para gladiatornya, terutama Spartacus. Ludus once before and did not care for this. Sesaat para gladiator berkumpul, terlihat Glaber memerintahkan untuk melepas rantai Spartacus. Untuk membuktikan kemampuan Spartacus, Glaber pun mengadunya dengan salah satu tentaranya. Tetapi dengan mudah Spartacus mengalahkannya. Formation! Melihat itu, Glaber lalu menyuruh dua tentaranya untuk mengeroyok Spartacus. Namun dua tentara itu masih belum bisa menumbangkan Spartacus. Karena masih tak terima, Glaber pun memerintahkan 4 tentaranya sekaligus untuk mengeroyok Spartacus. Walaupun sempat terjatuh dan pedangnya patah, namun 4 tentara tadi masih belum cukup untuk mengalahkan Spartacus. Setelah melihat itu, barulah Glaber percaya akan kemampuan bertarung Spartacus, dan ia mau membuktikan juga kejinakan Spartacus kepada Glaber dengan cara memerintahkan Spartacus untuk berlutut kepadanya.
dan Spartacus pun melakukannya. Legatus. Bersamaan dengan itu, Asur mendekati Nivea dan berusaha menyentuhnya. Dengan spontan, Crixus pun mengamuk dan menyerang Asur. Spartacus dan Doktore pun berusaha menenangkan Crixus. Dan Asur mengungkapkan kalau Nivea sudah tidak perawan saat ia tiduri beberapa waktu lalu. Crixuslah yang telah merenggutnya pertama kali, ucap Asur. Mendengar itu, Lucretia lalu menghajar Nivea karena dianggap dia telah mengkhianatinya. Saat Nivea terjatuh, Lucretia menemukan kunci gerbang sel yang terjatuh dari selipan pakaian Nivea. Karena jengkel dihajar terus-terusan, Nivea mengatakan bahwa Crixus tidak pernah mencintai Lucretia, melainkan hanya melaksanakan perintahnya saja. Setelah menyaksikan sifat-sifat liar Crixus, Glaber pun menjadi ragu dan berniat berpamitan kepada Batiatus untuk pergi ke Roma tanpa kesepakatan apapun. Karena jengkel, Batiatus pun membentak Glaber dan membuka kejian Lydia, istrinya yang telah membunuh Lankinia, sepupu Crassus, yang ia buktikan dengan membawa potongan tangannya. Batiatus bersedia menutupi kejadian itu karena Lydia berjanji akan membantu Batiatus untuk mendapatkan dukungan dari Glaber. Batiatus juga mengancam kalau sampai tidak diberikan kesepakatan, Batiatus akan mengirim mayat Lankinia ke halaman villa mereka. Mendengar itu, dengan terpaksa Glaber pun menyetujui dukungan itu dan meninggalkan Lydia supaya sementara tetap di Capua dengan kawalan anak buah Glaber untuk mengawasi. Di Ludus, terlihat Crixus telah dipersiapkan untuk menjalani hukumannya, dan Batiatus berkata kalau tak satu pun bisa bebas dari hukuman atas penghinaan kepada keluarga Batiatus, termasuk seorang gladiator ataupun seorang juara. Bahkan Hektor, seorang penjaga pun telah Batiatus penggal karena keteledorannya menghilangkan kunci. Kemudian Doktore memulai untuk mencabuk Crixus dengan disaksikan oleh semua gladiator. It is the only way. Meetings with Crixus to end. Terlihat Batiatus juga mengetahui hubungan gelap istrinya dengan Crixus dan menyuruh untuk mengakhiri hubungannya. Batiatus menyuruh istrinya untuk mencurahkan hanya untuk bayi yang ada dalam kandungannya dan jangan sampai tersesat lagi, karena Batiatus sudah sangat dipermalukan oleh kelakuan istrinya. Setelah hukuman itu selesai, terlihat Nivea telah berlari untuk menemui Crixus. Sempat dihentikan oleh penjaga, tetapi karena Crixus adalah mantan juara, akhirnya Doktore memberikan sedikit waktu untuk menghormatinya. Terdengar Nivea rencananya mau dibawa ke suatu tempat untuk dipisahkan dengan Crixus, dan Crixus telah membicarakan tentang kebebasan kepada Nivea. Doktore pun bermaksud untuk membantu mengabulkan kebebasan Crixus, tetapi karena takut dibunuh oleh Batiatus seperti halnya Barca, Nivea pun mencegah Doktore untuk membicarakan niat itu kepada Batiatus, karena Barca sesungguhnya tidaklah dibebaskan, melainkan dibunuh oleh Batiatus. Setelah kejadian itu, terlihat penjaga mulai semakin lebih memperketat dan membatasi ruang gerak para gladiator, sehingga mereka semakin jengkel dan ingin segera melarikan diri. Di tengah kejengkelan mereka, Spartacus lalu mengatakan kalau hanya ada satu cara untuk keluar dari situ, yaitu dengan membantai mereka semua. Seperti apakah kelanjutan ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu.